warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Saat ini kita sudah sampai bab yang menjelaskan terkait metode penelitian eksperimen. Nah, perlu kalian ketahui, penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Ya, jadi penelitian kuantitatif yang kita sudah tahu sebelumnya, ada beberapa jenis seperti ex post facto, kemudian ada penelitian survei dan sebagainya. Nah, saat ini kita fokus pada penelitian eksperimen. Nah, pada penelitian eksperimen yang perlu digarisbawahi adalah terdapat yang namanya perlakuan, ya. Jadi kalian ketika memilih penelitian eksperimen berarti ada seperti perlakuan atau treatment atau eksperimen atau mungkin hal yang baru, baik itu model pembelajaran ataupun yang lainnya yang akan diuji, baik itu diuji keefektifannya atau pengaruhnya terhadap variabel tertentu. Nah, di dalam metode eksperimen itu merupakan metode penelitian yang mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Ya. Di sini maka biasanya di eksperimen itu ada yang namanya kelas eksperimen ataupun kelas kontrol, ya. Kemudian pada penelitian eksperimen itu di sini sebagai istilahnya cirinya, dia memiliki kelompok kontrol, di mana kelompok ini sebagai pengendali. Karena di dalam kelompok ini tidak dilakukan perlakuan, ya. Jadi kalau eksperimen kita treatmentnya itu dilaksanakan di kelas eksperimen, tapi di kelas kontrol itu tidak ada perlakuan apapun. Nah, ini dia sebagai mengendalikan bagaimana nanti jika dibandingkan dengan kelas yang mempunyai yang dilaksanakan perlakuan tersebut. Nah, sebagai contoh ya, ini ada sebuah judul pengaruh metode kontekstual terhadap pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep di sini namanya variabel, ya. Nah, di metode kontekstual ini bukan variabel, tapi ini adalah treatment tadi atau perlakuan tadi. Nah, jika ada judul seperti ini, maka kita bisa mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, membandingkan variabel pemahaman konsep sebelum dilaksanakan metode sama sesudahnya. Tuh. Dan yang kedua, itu kita bisa mengadakan kita menggunakan dua kelas. Yang pertama kelasnya itu pakai model atau metode kontekstual, kemudian yang kelas satunya tanpa metode kontekstual. Ya, biasanya ya yang dinamakan metode konvensional, ya, atau metode yang biasanya dilaksanakan di kelas tersebut. Sekarang kita ke bentuk-bentuk desain eksperimen. Di dalam desain eksperimen itu ada 4 pembagian. Yang pertama adalah pre-experimental design, yang kedua true experimental design, 4 factorial experimental design, dan yang keempat adalah quasi eksperimental. Nah, tiap jenis desain penelitian ini mempunyai subjenis lagi, ya. Jadi ada seperti eksperimen itu ada one shot case study, kemudian ada one group pretest post-test, kemudian di pre-eksperimental intake group comparison. Jadi ada 3 buah pembagian pada desain pre-eksperimental. Tetapi kalau di true itu cukup 2, yakni post-test only sama pretest post-test, ya. Post-test control design. Nah, kemudian kalau di faktorial eksperimental cukup 1 saja, dia tidak mempunyai jenis lagi. Kemudian yang di sini kurang, ya, ini ada pretestnya, nanti ditambahin. Nah, kemudian di quasi itu ada 2, yakni time series design dan non-equivalent control group design. Kita akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pada pembagian pre-experimental design itu
Dia tidak dinamakan eksperimen sesungguhnya. Kenapa? Karena dia tidak ada yang namanya kelas kontrol. Jadi sesuatu penelitian ketika kita bisa membandingkan antara yang dapat perlakuan sama yang tidak misalnya ya, itu justru akan terlihat efektifnya daripada kita mengukur kelas yang dengan perlakuan tanpa membandingkan adanya kelas yang tidak perlakuan, istilahnya gitu. Jadi ini dikatakan ya dikatakan bukan eksperimen sesungguhnya karena demikian dia tidak punya kelas kontrol. Misalnya kalian nanti penelitian itu di sebuah sekolah yang mungkin jumlah kelasnya paralelnya sedikit, itu kalian juga bisa untuk mengambil jenis penelitian ini ya, desain penelitian ini. Karena dia tidak punya banyak kelas yang digunakan untuk kelas kontrol. Kemudian sampelnya jelas tidak dipilih secara random karena dia di situ karena biasanya tidak ada kelas kontrol itu ya karena terbatasnya jumlah sampel ya akhirnya dia tidak menggunakan random. Kemudian kita lanjut ke yang bentuknya ya, bentuk di pre-eksperimental itu ada apa saja sih? Nah, di eksperimental itu ada beberapa macam. Yang pertama one shot case study, ini sangat sederhana. Jadi misal judul ya, pengaruh ruang kelas ber-AC, ini X ya, terhadap daya tahan belajar murid ya. Ini yang variabelnya, ini treatmentnya, X-nya treatmentnya. Jadi kalau one shot case study itu kita tidak ada kelas kontrol pembandingnya. Terus dia itu hanya satu treatment dan hanya digunakan di satu kelompok ya. Nah, biasanya untuk observasinya ini tinggal mencari sebelum dan sesudah ya, sesudahnya. Jadi sebelum dia dikasih ruang ber-AC sama sesudahnya itu bagaimana? Kemudian nanti dibandingkan. Karena tidak ada kelas kontrol di dalam desain ini. Kemudian yang kedua, one group pretest post-test. Nah, bedanya kalau ini pretest post-test. Jadi ada perlakuan pretest, ada post-testnya, dan ini adalah perlakuannya ya. Jadi misalnya pengaruh model pembelajaran kontekstual tadi ya terhadap pemahaman konsep, maka di pemahaman konsep itu ini ada pretest dulu terkait sama pemahaman konsep. Kemudian di pretest itu setelah pretest baru ada perlakuan apa model kontekstual tadi ya. Kemudian baru yang akhirnya adalah post-testnya. Nah, nanti akan dicari hasil dari perbandingan pretest sama post-test. Maka namanya pretest post-test design. Bedanya kalau yang tadi post-test saja, kalau yang ini ada pretestnya. Lanjut ke intake group comparison. Jadi karena dia tidak punya kelas kontrol, jadi di dalam misalnya di sebuah sekolah itu hanya kelas 4-nya cuma satu kelas ya. Kelas 4 satu kelas. Nah, ini langsung aja dibagi menjadi dua kelompok ya. Satunya itu ya kelompok eksperimen, satunya kelompok kontrol. Tapi ini dari satu kelas. Jadi satu kelompok yang dibagi menjadi dua kelompok gitu. Ini namanya intake group cooperation. Nah, di dalam desain ini itu nanti bisa ketika menggunakan perbandingan antara dua kelompok ini atau mungkin di dalam yang kelompok eksperimen itu dibagi sebelum dan sesudah ya. Ini namanya intake group cooperation tapi termasuk pre karena itu tadi tidak ada kelas kontrol, artinya kelas kontrolnya itu seakan-akan dibuat ada padahal itu sebenarnya bagian dari sebuah kelas yang utuh ya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita ke true experimental design. Yang namanya true itu kan sebenarnya. Artinya berarti di sini memang eksperimen yang betul-betul. Buktinya eksperimen betul-betul di sini menggunakan yang namanya kelompok kontrol. Ada. Dan sampelnya bisa dipilih secara random. Jadi misal ada itu kelas A, B, kemudian C. Nah, ini akan dipilih mana secara acak saja mana yang dijadikan kelompok eksperimen, mana yang dijadikan kelompok kontrol kayak gitu. Nah, di dalam true eksperimen ini kenapa dikatakan true? Karena
peneliti itu dapat mengontrol semua variabel luar ya yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat ketika kita di dunia sosial atau di bidang pendidikan itu true eksperimental tidak bisa diterapkan ya karena ibaratnya ada kalau di pendidikan kan ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu ada pendapat yang seperti itu. Nah, nanti silakan kalian memilih desain mana yang dianggapnya sesuai dan tentunya diperkuat dengan rujukan atau referensi terkait dengan alasan mengapa mengambil desain tersebut. Itu. Jadi kalau true mas benar-benarnya. Beda kalau misalnya di dunia kesehatan ya, ketika kita mau menguji pengaruh atau efektifan dari sebuah metode atau obat katakanlah, nanti dia kan ada itu perbandingannya misalnya pada apa ya istilahnya tikus ya atau mencet itu kalau biasanya yang dipakai orang-orang kesehatan. Nah, itu kan dia ada yang misalnya dikasih dengan obat tadi atau metode tadi, kemudian satunya tidak. Nah, yang tidak itu kan kita tetap bisa mengontrol sama yang sudah itu mengontrol kedua ini, katakanlah kedua objek ini itu tidak terpengaruhi oleh hal yang lain. Tetapi kalau kita di bidang sosial, pendidikan itu kan walaupun kita meneliti terkait sama motivasi, itu mungkin kan ada yang namanya faktor-faktor lain yang tidak bisa kita apa ya istilahnya pantau selalu ya. Mungkin ada juga faktor XX yang lain yang mempengaruhi motivasi tersebut. Nah, maka biasanya untuk eksperimen itu jarang dipakai ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kemudian bagian dari true experimental design itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah post-test only. Berarti di dalam ini jelas ada dua kelompok ya. Di sini eksperimen sama ini eksperimen tuh yang dikasih X ini ya. Dia itu kelas eksperimen. Kemudian yang di sini adalah kelas kontrol. Yang dikasih perlakuan hanya di kelas eksperimen saja. Kemudian dia hanya post test berarti penelitian dilakukan dulu ya, penelitian dilakukan dulu, kemudian nanti hasilnya itu baru diberikan tes, entah itu instrumennya tes atau non tes seperti angket, observasi dan lain-lain. Nah, nanti akan dibandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, pada desain ini itu masing-masing dipilih secara random ya, seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya. Terus yang kedua, ini ada pretest post-test. Bedanya apa? Ya jelas bedanya di situ ada yang namanya adalah pretest. Jadi ada tes yang sebelum dilakukan perlakuan. Sama di sini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang dikasih X ini adalah eksperimen, yang di sini adalah kelas kontrol ya. Lanjut, yang ketiga adalah factorial design ya. Di sini merupakan modifikasi ya dari desain true eksperimental. Jadi ini memungkinkan adanya variabel moderator. Jarang sekali sih ya yang selama ini kalau di prodi kita yang mengambil jenis ini, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti di antara kalian memilih ya. Nah, yang perlu digambarkan di sini di dalam factorial design itu misalnya ya dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Nah, untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Jadi ini kelompoknya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kelompok. Nah, kemudian di dalam 4 kelompok ini akan dibedakan dia itu jenis laki-laki atau perempuan, maksudnya jenis kelaminnya dibedakan ya, perlakuannya bagaimana ketika laki-laki dan bagaimana ketika perempuan. Maka yang namanya tadi jenis kelamin itu akan menjadi variabel moderator. Nah, ini tadi ya, moderatornya adalah jenis kelamin, oke. Nah, perlakuannya tadi dikasih pretest sama post-test ya.
untuk mengukur nanti perbandingannya. Yang terakhir adalah quasi eksperimen desain. Nah, di sini bentuk desain eksperimen itu sebagai pengembangannya juga terus eksperimental, tapi yang sulit dilaksanakan. Nah, ini yang biasanya kita pakai di pendidikan atau sosial ya. Jadi dia semu. Ini biasanya dipakai ketika apa? Untuk mempunyai kelompok kontrol itu sulit atau bahkan ada tapi tidak berfungsi sesungguhnya. Ya, jadi kayak tadi, misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini diambil misalnya ini yang eksperimen, ini yang kontrol ya. Di kelas kontrol ini oke, ada kelas kontrolnya, tapi kan kita tidak bisa apa ya, memantau secara penuh agar kelas tersebut tidak terpengaruhi oleh variabel-variabel yang lain ya. Ini biasanya di bidang pendidikan, sosial. Nah, itu kita biasanya pakai kuasi. Nah, di dalam kuasi ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah time series design. Jadi kelompoknya itu tidak dipilih secara random, random itu acak. Jadi ditentukan kelompok itu. Sebelum perlakuan ada pretest tapi 4 kali. Kenapa kok 4 kali? Untuk mengecek apakah tes 1, 2, 3, 4 itu dia sama atau beda. Kalau sama berarti dia stabil ya, tapi kalau tidak sama berarti tidak stabil. Nah, di dalam time series itu menggunakan satu kelompok saja dan tidak memerlukan kelompok kontrol kalau di sini malah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah non-equivalent control design ya. Nah, di non-equivalent control design itu hampir sama dengan pretest post-test control group design yang ada di true itu ya. Jadi dia dikasih apa istilahnya pretest sama dikasih post-test ya. Kelompok kontrol dan eksperimen tidak dipilih secara random. Jadi ini tidak random ya. Nanti jenis sampelnya itu mungkin sampel yang tidak random kan banyak dan akan dipelajari setelah bab ini. Oke, itu ada beberapa jenis penelitian. Jadi nanti kalian ketika menyusun bab 3 harus bisa menentukan mau pakai desain apa, kemudian digambar itu gambar desainnya, dan mengapa memilih itu harus punya alasan ya. Nah, di dalam sistematika bab 3 yang akan kalian susun itu terdiri dari satu tujuan penelitian. Ini tujuan penelitian walaupun sudah ada di bab 2, bab 1 ya, maaf, bab 1 itu nanti kalian bisa sedikit mendeskripsikan ya yang ada di bab 3. Kemudian jelaskan tempat sama waktu. Karena ini untuk latihan, silakan kalian apa ya istilahnya sembarang saja untuk menentukan tempatnya mana, waktunya mana. Bahkan ini fiktif tidak apa-apa, artinya bayangan ya. Jadi nggak harus sekolahnya itu ada, kemudian waktunya itu kamu lakukan tidak. Ya karena ini kita mencoba untuk berlatih membuat proposal. Kemudian, nah ini metode dan desain penelitian ini silakan kalian milih dari materi tadi, materi yang ini disampaikan. Kalian memilih yang apa, yang true, yang apa. Dan mengapa alasannya ya dikasih ya, alasannya mengapa kok memilih desain itu. Kemudian untuk populasi sama sampel ini nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang bab 3 tugas ini silakan sampai metode dan desain penelitian. Cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup ya. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.